ada pendaftaran angkatan laut Di Jakarta kayak. Jakarta. Akhirnya kakek lulus testingnya di Malang, terus jadi bagian penerimaan golongan 2 gitu. Jadi menunggu dulu kalau golongan 1 udah berangkat, nanti golongan 2 yang diambil. Tahun berapa kakek daftarnya tuh? Tahun 64. 64. Tahun 64 daftar itu tahun sampai akhirnya golongan kedua diberi kesempatan, tapi dia bilang bukan angkatan laut, marinir, mau nggak jadi administrasi keuangan? Ya udahlah, tolong. Tapi angkatan laut itu kan? Jadi sekolah ini diterima masuk di Malang dulu, balik lagi ke Malang dulu. Nanti di sana dicek lagi, udah selesai, baru diberangkatkan ke Morok Perembangan Surabaya. Itulah sekolah khusus untuk angkatan laut, termasuk Taruna juga di situ. Pas tesnya tuh tes apa aja kayak? Tesnya ya kalau sudah selesai mah nggak dites, hanya digumpulin gitu aja, cuman mengisi data sendiri gitu. Oh, dulu mah cuma ngisi data gitu ya kayak? Sebelumnya tes ada tes Renang. olahraga, ada tes fisiotes, terus pengetahuan umum itu. Ya udah lulus dari situ diterima. Tapi pikir lu diterima kok orang masih kecil begini, kok bisa jadi angkatan laut gitu. Kakek kan kecil. Iya. Orang-orang yang masuk itu kan gede-gede. Waduh. Berarti dulu mah belum ada itu kayak batasan tinggi badan gitu, belum ada tuh? Enggak, ada. Sudah paling rendah tuh 155. Oh. Nah, sudah itu ke Merauke Surabaya, dididik di sana selama 1 tahun sampai tahun 65 lulus. Terus kakek ditugaskan ke Jakarta kembali ke sekolah di Bali kek. Di Bali bukan ke sekolah ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta, sekolah di sekolah dan kerja di sekolah. Nah, Bintara itu waktu itu sersan 2 kakek. Widih. Sersan 2 angkatan laut, bagian administrasi keuangan. Jadi kakek ngurusnya uang. Jadi akhirnya ditempatkan di pertama juru bayar, gitu. Tahu juru bayar? Iya. Ya, yang tukang bayar. Nah, itu harus ngitung sampai dan jadi baru ngetik gitu. Ada zaman itu belum ada komputer ya, ngetik. Udah gitu. Mesin ketik kakek itu. Mesin ketik biasa yang gede, yang daftar yang panjang gede. Nah, habis gitu kakek ditunjuk jadi pembantu pemegang kas. Tapi kakek waktu itu merasa nggak enak karena apa? Teman kakek yang satu asrama itu lebih tinggi pangkatnya dari kakek gitu. Sama-sama Bintara itu, sama-sama Bintara itu juga. Dia sersan 1, kakek sersan 2. Tapi waktu kakek laporan, Pak, saya nggak mau kalau memang masih di perintah, tapi ada senior masih ada di situ. Wah, dibilang kamu tentara bukan? Kalau tentara harus melakukan perintah apapun. Soal saya nanti memindahkan orang itu urusan saya, gitu. Jadi kakek akhirnya ditempatkan sebagai pembantu memegang kas. Jadi ngurus uang. Ya kadang-kadang uang tuh ratusan juta di dalam itu. Berarti harus merintahin apa-apa ya Pak? Jadi malah justru lebih berat. Gitu, di situ tuh kakek harus setiap sore tuh jam 4 tuh harus ngitung uang tuh ada berapa banyak jumlah. Gitu. Uang lembaran misalkan istilahnya sekarang uang 10.000 berapa, atau 100.000 berapa, 50.000 berapa, 25.000 berapa. Tapi dicatat itu tiap hari. Pas kakek itu tuh nilai uangnya masih dulu yang kecil atau udah ratusan ribu? Kakek lah gajinya cuma 1.000.000 ya kayak 400 dia kurang. Uang itu nggak cukup untuk makan, itu tuh hanya cukup untuk, kalau istilahnya kalau orang asrama, hanya cukup untuk beli sabun dan semir itu. Itu nggak kasih makannya sama ini dapur tentara. Jadi makan di kantin, ada pelayannya gitu.
Nah itu habis itu kakek baru kerja 3 tahun di situ, ikut testing secapa. Akhirnya tahu tuh kakek lulus aja. Padahal kakek kan kiri pikir orang saya kan orang kecil begini masa bisa jadi tentara gitu ya, Nyoba-nyoba jadi kayak perwira gitu, udah jadi tentara. Akhirnya gimana ya, terus kakek temen kakek almarhum Sumantri itu, bodoh kamu kalau sudah lulus berangkat gitu. Ya, berangkat kemana kayak? berangkat ke sekolah pendidikan Di Surabaya di juga. Surabaya lagi, pendidikan Surabaya 2 tahun. Tuh masuk tahun 68 pendidikan, kan 65 kan sudah serda. Iya, kayak. Tahun 68 tuh sertu. Nah karena kakek sersanya itu terlambat 1 tahun, harusnya tahun 67, tapi lulus di angka tahun 68. 68. Akhirnya kakek bisa testing karena lama pendidikan kakek itu sudah memenuhi syarat gitu. Sudah testing bisa masuk, akhirnya tahun 68 masuk jadi sekolah perwira secapa. Sekolah perwira 2 tahun karena kita harus menyamakan dengan pendidikan taruna waktu itu. Sekarang juga masih 2 tahun ya kayak? Enggak, sekarang sudah setahun. Oh, setahun? Enggak tahu setahun berapa. 2 tahun karena kakek itu harus menyamai pendidikan taruna, jadi tiap pagi sore sekolahnya. Pagi sampai jam 2 makan, istirahat sampai jam 5. Jam 5 masuk lagi pendidik. Masuk lagi sekolah. Pas lulus dari secapanya kakek masih administrasi? Ya administrasi. Oh. Supply istilahnya dulu mah ya, perwira supply. Nah, kakek lulus di tempat mutasinya tuh ke Banjarmasin, ke daerah 6. Daerah 6 tuh waktu itu Banjarmasin. Nah, kakek mau berangkat ke Banjarmasin, tahu-tahu berubah. Banjarmasin itu dari daerah 5. Jadi sedangkan daerah 6-nya adalah di Manado. Jadi kakek pindah ke Manado. Di Manado berapa tahun kakek? Di Manado hampir 7 tahun kalau nggak salah. Nah, lahir papa nih. Di Manado? Apa tuh? Iya. Makanya surat tanda lahirnya di Bitung. Surat Bitung. Itu habis itu tahun 75 kakek ikut sekolah lagi. Sekolah apa kayak? Sekolah Ajen itu administrasi personil di Angkatan Darat. Kita disekolahkan seluruhnya angkatan laut semua karena kita harus sama jenjang administrasi harus sama antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Nah, sekolah di Ajen, lulus kembalikan ke Jakarta. Jakarta masuk di Janmin Persa, istilah jabatan personalia Angkatan Laut gitu. Nah di Janmin Pers, kakek pertama hanya dikasih pekerjaan ajudannya Janmin Pers, pangkatnya tuh bintang 1. Baru kemudian kakek dipindah di bagian biro penempatan personil Bintara Tamtama. Jadi hanya ngurusin Bintara Tamtama. Ya, jadi orang ini mau dipindah kemana, itu harus cari dulu datanya. Oh, itu yang itu kakek yang ngurusin? Iya, datanya itu diambil dari mana? Dari data personalia. Jadi semua personil itu tersimpan datanya sejak dia pendidikan sampai kapan dia meninggal. Gitu. Ada di situ filenya. Di situ lah baru pakai kalau ini ngurusnya itu. Akhirnya setelah itu 2 tahun di situ, kakek dipindah ke Bangum, intinya 4 tahun lah istilahnya di sana. Jadi itu ngurusin administrasi personalia gitu. Nah, jadi kalau nanti itu terdiri dari beberapa bagian, ada disdata, ada dispersonil,
militer, ada di sipil, itu ada di situ, ada pendidikan. Nah itu kakek dia ditempatkan di situ. Kantornya bersama dengan kajian impers. Nah, itu. Di situ kakek tugasnya ya biasa mengurus personalia tuh, ada yang dipindah kemana tuh. Terus nanti surat keputusan, salinan surat keputusan. Pas di Manado itu tuh kan? Itu di Jakarta. Udah di Jakarta. Itu kakek yang tanda tangan salinannya gitu. Tanda tangan. Jadi kalau setiap hari itu ada 400 lebih, kadang-kadang sampai sore, jadi kerjanya cuma tanda tangan itu. Salinan surat keputusan, ada yang salinan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kasal, terus kajian Minpers, itu kayak yang catat semua, yang bikin tanda tangannya di situ sebagai salinannya. Nanti baru salinan itu diberikan kepada yang bersangkutan. Gitu. Itu pas tahun berapa kakek itu? Itu tahun 64. Dari tahun 72 72. sampai 74 itu sudah 2 kali mutasi. Tahun 75 lagi jadi Kabangkum, kata Pak Aulah Kabangkum, kakek ikut sekolah lagi karena kakek sudah lulus testing pendidikan Yang agen itu tuh, Kak? Iya, itu kan pendidikan tahap kedua. Oh. Di angkatan laut itu ada di Kelapa 1 pendidikan lanjutan perwira 1, kedua di Kelapa 2. Di Kelapa 2 itu lanjutan dari pendidikan di Kelapa 1. Kakek ditunggu-tunggu sampai tahun 83, kok nggak dipunjuk-punjuk, akhirnya kayak menghadap sama Atasan kakek. atasan. Saya itu dianggap lulus apa enggak, atau saya harus sekolah. Jadi akhirnya disetujui untuk sekolah. Tahun 63 waktu itu Gunung Galunggung kan sudah mulai pecah tuh. Meletus. Iya, Kak. Itu di Bandung tuh kakek kebetulan sekolah intendan. Intendan itu artinya mengurus barang-barang militer. Di mana itu kakek sekolahnya? Di Cimahi. Nah, 8 bulan kakek sekolah di situ. Nah, dari Cimahi akhirnya kakek dibalikan ke Jakarta, ditempatkan di Sisbek, terus kakek ditugaskan di tempat 4 tahun lagi gitu, urusan administrasi. Nah, di situ selesai tahun 83 itu lulus. Nah, selesai itu kakek selesai sekolah, kakek dipindah ke perbekalan. Jadi dinas perbekalan itu artinya mengurus bekal-bekal, termasuk bekal-bekal pakaian, material untuk kapal, semua ada di situ. Kemudian sampai akhirnya setelah sekolah dia di situ sampai akhirnya kantornya pindah ke Cirangkap. Kalau semakin naik jabatan gitu tuh kerjanya makin gimana, Kak? Kerjanya ya di mana sebelumnya sekolah. Oh. Nah, ini sekarang kan lulusan perbekalan, jadi kakek sekolahnya intendan itu kalau di angkatan darat intendan, di angkatan lama istilahnya perbekalan. Nah, jadi setelah selesai pendidikan di intendan itu kakek masuk di perbekalan di Jakarta sampai pindah sampai pensiun. Kakek pensiun tahun berapa? Tahun 97. Jabatan terakhir kakeknya pas pensiun? Kepala Kabangkum, kepala bagian umum. Ya itu ngurus surat-surat menyurat itu, mana yang mau diajukan ke direktur, mana yang harus diteruskan ke kepala bagian masing-masing, ke dinas, kepala dinas. Di situ itu kerjaannya kakek. Kerja kayak gitu juga punya pangkat ya, Kak ya? Kakek sudah letkol, mayor di situ. Oh, pas di situ tuh kakek. Mayor, sudah mayor. Setelah jadi Kabangkum, akhirnya kakek dipindah ke bagian masing-masing bagian itu. Oh.
Berapa juga termasuk untuk personil seluruh Indonesia. Contohnya pakaian. Itu kan harus dibikin di ngurus pakaian. Terus ya personil, kebutuhan personil lah. Iya, kayak seluruh Indonesia kakak yang Seluruh ituin. Indonesia. Tahun 97 kakek dipensiun, tapi sebelum pensiun kakek bisa berangkat haji sama nenek. Nenek. Heeh. Tapi kakek betul belum diminta pindah, harus bantu lagi kerjaan di Jambi di Bekal. Pas udah naik haji kakaknya. Masih kakek masih di situ. Baru setahun itu, setelah itu kakek mengajukan mohon untuk diizinkan berhenti dari pekerjaan. Tahun berapa itu kakek? Tahun 98 kali ya. 98 ya. Waktu itu kan ramai masalah perubahan organisasi Iya. namanya. Jadi dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Orde Demokrasi itu ya. pas zaman Pak Soeharto ya kayak. Jadi akhirnya lamanya jangan Soeharto. Ya sampai di situ akhirnya kakek dipensiun. Ya pensiun ya sudah, nggak ada kerjaannya. Jadinya ya tunggang nunggu pensiunan aja. Udah pensiun ya udah.